Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amri Ilma di dalam personal blog saya, yaitu membaca terjemahan dari Al-Quran sebanyak 30 juz dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan ke juz 11. Nah, sebelum memulai, saya mengingatkan diri saya sendiri terkait dengan motivasi saya melakukan ini, yaitu agar ini merupakan cara untuk memaksa saya agar saya bisa membaca arti dari Al-Quran sebanyak 30 juz. Sebelum mudah-mudahan insya Allah kita bisa lanjutkan lagi untuk membaca tafsirnya gitu ya. Dan juga nantinya bisa mentadaburi dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita mulai membaca arti dari juz 11 ini, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa agar dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu umatik. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu yang laki-laki dan anak hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madhi'u fiyya hukmuk, hukummu berlaku padaku. Adlu fiyya qada'uk, ketetapanmu kepadaku adalah adil. As'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadam min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi bagi hatiku. Wa nura sadri, cahaya bagi dadaku. Wa jala'a huzni, pelipur kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang kegelisahanku. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ya dengan juz 11. Namun sebelumnya kita quick recap dulu mengenai juz 10 yang sebelumnya telah saya baca. Di mana juz 10 tersebut berisi dari surat Al-Anfal ayat 41 sampai 75 dan juga surat At-Taubah ayat 1 sampai 92. Jadi sebelumnya kita bahas bahwa juz 10 itu merupakan manajemen pasca keberhasilan atau kesuksesan, dan juga bagaimana ada kesulitan sebagai ujian kesetiaan. Jadi ada beberapa hal yang sebelumnya kita pelajari, yaitu yang pertama adalah transparansi itu bisa mencegah perpecahan, di mana sebuah kelompok berhasil mencapai kesuksesan besar dan ada godaan berat yang muncul akibat perselisihan tentang pembagian hasil. Nah, juz 10 kemarin menegaskan bahwa aturan yang jelas, adil, dan transparan seperti pedoman pembagian harta di surat Al-Anfal itu sangat penting untuk menjaga keutuhan dan perdamaian di dalam masyarakat. Kesuksesan bisa menghancurkan jika tidak dikelola dengan satu sistem yang adil. Kemudian yang kedua, kesulitan adalah suatu alat atau ujian kesetiaan, di mana kenyamanan seringkali mengundang pihak-pihak yang hanya ingin menumpang kesuksesan, seperti sebelumnya dibahas, yaitu orang-orang munafik. Oleh karena itu, Allah memberikan ujian yang berupa kesulitan, seperti perintah untuk berjuang pada satu musim panas dan di saat musim panen juga tiba, yaitu perang Tabuk sebagai alat penyaring gitu ya, di mana orang yang benar-benar setia dan orang yang munafik. Dan ujian berat ini secara otomatis memisahkan orang-orang tersebut, mana yang benar-benar tulus berkorban dan patuh kesetiaan demi kebenaran, dan mana yang sekedar mencari keuntungan pribadi. Karena pada saat waktu itu Islam sudah mulai berkembang, dan apabila masuk ke dalam kelompok Islam, maka orang-orang tersebut akan lebih banyak mendapatkan keuntungan dan perlindungan. Kemudian yang ketiga, juz 10 kemarin juga
menyeimbangkan mentalitas kita terkait dengan harta ya. Alhamdulillah. Setelah diajarkan bagaimana mengelola harta yang masuk, alhamdulillah, manusia kemudian langsung diuji dengan kewajiban untuk mengeluarkan harta tersebut melalui satu syariat zakat, di mana hal itu merupakan pengingat bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Namun kebaikan sejati itu diukur dari seberapa besar manfaat sosial yang bisa disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Kemudian terakhir, kemarin juga kita bahas juz 10 batas tegas sebuah toleransi, di mana surat At-Taubah yang diawali tanpa bismillah, satu-satunya surat yang diawali tanpa bismillah, yaitu kalimat yang berisi kasih sayang, itu memberikan sinyal pelajaran tentang ketegasan bahwa kesabaran dan memaafkan adalah akhlak yang sangat mulia, namun keduanya itu memiliki batas. Ketika pengkhianatan terus terjadi dan mulai membahayakan keselamatan bersama, diperlukan suatu sikap tegas untuk memutuskan hubungan dan melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih besar. Jadi secara keseluruhan juz 10 tersebut mengajarkan bahwa mempertahankan kesuksesan itu bisa dibilang juga menantang ya, bahkan mungkin jauh lebih menantang daripada kita berhasil meraihnya. Di mana keberhasilan sebuah peradaban itu hanya bisa dipertahankan jika kita memiliki satu aturan distribusi ekonomi yang adil, peduli kepada kelompok yang lemah melalui zakat, dan bersih dari orang-orang yang bermuka dua yang berusaha merusak dari dalam. Baik, sekarang kita akan memasuki juz 11, di mana juz ini terdiri dari 3 surat. Yang pertama adalah penutup surat At-Taubah ayat 93 sampai 129, yang kedua adalah surat Yunus keseluruhannya ayat 1 sampai 109, dan surat Hud ayat 1 sampai 5. Nah, sebelum kita mulai, kita quick preview terlebih dahulu. Apa sih yang ada di dalam juz 11 ini, sehingga nanti kita bisa lebih memiliki konteks terhadap alurnya dan kita bisa lebih memahami lagi. Jadi ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu adalah bagian pertama menyelesaikan ujian kesetiaan dari bagian sebelumnya surat At-Taubah, dan juga ada pintu taubat di sini ya, di mana Al-Quran itu menegur keras orang-orang yang kaya dan mampu, tapi sengaja mencari-cari alasan agar terbebas dari tanggung jawab membela kebenaran. Di sini juga diceritakan tentang orang-orang munafik yang membangun masjid, yaitu Masjid Dirar, bukan untuk beribadah, melainkan sebagai markas untuk memecah belah masyarakat. Tempat ibadah yang dibangun dengan niat merusak ini akhirnya diperintahkan untuk dihancurkan. Kemudian selanjutnya masih di surat At-Taubah menjelaskan bahwa orang beriman pada hakikatnya telah menjual jiwa dan hartanya kepada Allah dengan surga sebagai balasannya. Puncak bagian ini ada pada kisah 3 orang sahabat yang mereka absen dari perjuangan. Namun daripada berbohong, mereka memilih berkata jujur tentang kesalahan mereka. Dan akhirnya setelah menerima hukuman sosial, yaitu diasingkan sementara, taubat mereka akhirnya diterima. Dan pesan utamanya di sini ditekankan di ayat 119, yaitu di mana bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Kemudian penutup surat At-Taubah mengajarkan keseimbangan, bahwa tidak semua orang harus maju secara fisik ke garis depan. Harus ada sekelompok orang yang tetap tinggal untuk belajar dan mendidik masyarakatnya. Surat ini ditutup dengan gambaran betapa besarnya kasih sayang dan rasa peduli utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keselamatan umat manusia. Itu adalah bagian akhir dari surat At-Taubah. Kemudian kita lanjutkan juz 11 itu ke bagian kedua, yaitu surat Yunus. Jadi begitu memasuki surat Yunus, suasananya berubah dari kondisi yang sebelumnya darurat, perang, konflik. Namun di surat Yunus, Al-Quran mengajak manusia untuk menenangkan pikirannya kembali dan merenungi alam semesta. Di mana di bagian kedua ini, dari juz 11, mengajak manusia memikirkan tentang keteraturan matahari, bulan, pergantian waktu, dan terdapat kritik tajam terhadap sifat-sifat dasar manusia,
yaitu saat tertimpa musibah yang berat, manusia berdoa dengan sangat tulus. Namun, begitu musibah itu diangkat, mereka seringkali kembali melupakan Tuhannya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kemudian, Al-Quran juga memberikan perumpamaan di ayat 24 tentang singkatnya dunia ini. Jadi dunia diibaratkan seperti air hujan yang menyumburkan tanaman hingga bumi terlihat sangat cantik. Namun tiba-tiba badai datang dan menghancurkan segalanya hingga rata dengan tanah. Begitulah dunia, keindahannya sangat memukau namun sifatnya hanya sementara. Kemudian juga ada tantangan pembuktian Al-Quran bahwa Al-Quran ini tidak mungkin adalah buatan manusia. Jika ada yang meragukannya, silahkan mereka ditantang untuk membuat satu surat saja yang setara dengan Al-Quran. Itu tadi bagian kedua. Kita masuk ke bagian ketiga. Ada pelajaran dari sejarah dan kaum yang selamat di surat Yunus ayat 54 sampai 109-nya. Di mana bagian ini fokus bagaimana kebenaran itu selalu menang atas kesombongan dengan membawa bukti-bukti sejarah dari masa lalu. Jadi ayat 54 sampai 70 menjelaskan bahwa ayat-ayat Allah ini berfungsi sebagai obat penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada atau hati manusia. Di sini juga disebutkan sifat wali Allah atau kekasih Allah, yaitu manusia yang hidupnya tenang. Mereka tidak pernah merasa cemas akan masa depan dan tidak bersedih hati untuk meratapi masa lalunya. Kemudian ayat 71-93 mengulang kembali kisah Nabi Musa melawan Fir'aun. Tetapi bagian ini fokus di bagian akhirnya, di saat laut menenggelamkan, air sudah mencapai tenggorokan, dan Fir'aun tiba-tiba berteriak mengaku beriman. Namun taubat di saat kematian sudah tidak lagi diterima. Jasadnya lalu diselamatkan utuh agar menjadi monumen pelajaran bagi generasi masa depan. Kemudian di ayat 94-109, sebagai perbandingannya dengan kaum Fir'aun, Al-Quran menceritakan kaum Nabi Yunus, di mana mereka adalah satu-satunya contoh masyarakat dalam sejarah yang langsung sadar dan bertaubat dengan sungguh-sungguh sebelum bencana benar-benar turun. Karena kesadaran yang cepat itu, mereka akhirnya diselamatkan dari kehancuran. Kemudian terakhir, bagian keempat, awal dari surat Hud, ayat 1-5-nya, itu menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran disusun dengan sangat rapi, kokoh, dan dijelaskan secara terperinci oleh Allah yang Maha Mengetahui. Ini menjadi peringatan agar manusia hanya mengabdi kepada Tuhan dan menyadari bahwa tidak ada satupun isi hati yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu adalah sekilas quick preview tentang juz 11 ini. Sekarang mari kita baca terjemahan bahasa Indonesia dari juz 11. Kita mulai dari surat At-Taubah ayat 93. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Mereka, orang-orang munafik yang tidak ikut berperang, akan mengumumkakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengumumkakan alasan, kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu, merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau, Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 102 ya, jangan mencampur adukan pekerjaan yang baik dan yang buruk. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Footnote, zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Zakat juga menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati dan mengembangkan harta. 104. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang? Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 105. Ya, ini untuk perintah untuk bekerja. 106. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Footnote, yang dimaksud dengan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu adalah seorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syria untuk melaksanakan sholat di masjid yang mereka dirikan, serta membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. Tetapi Abu Amir tidak jadi datang karena ia mati di Syria.
Dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah SAW berkenaan dengan wahyu yang diterimanya setelah kembali dari perang Tabuk. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertamanya adalah lebih pantas bagi engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di sana ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka, apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh, sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menempati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Catat dulu ayat 114. Jadilah seperti Ibrahim, yaitu orang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Footnote, seorang hamba tidak akan diazab oleh Allah semata-mata karena kesesatannya, kecuali jika hamba itu melanggar perintah-perintah yang sudah dijelaskan. 116. Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Sungguh Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan. Footnote, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mararah bin Robi. Mereka disalahkan karena tidak mau ikut berperang. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan bergabunglah kamu bersama dengan orang-orang yang benar.
bertakwa dan bergabung dengan orang yang benar. Ini bukan hanya perintah untuk bertakwa ya, tapi perintah untuk berteman juga, bergabung dengan orang-orang yang benar. 120. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu dituliskan bagi mereka sebagai satu amal kebajikan. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi satu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebaikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Tadi ayat 123 ya, ini lagi-lagi sering disalahartikan karena tidak memahami ayat ini secara utuh gitu ya. Karena di sini ada perintah untuk memerangi orang kafir yang ada di sekitarmu. Jadi ada yang harus kita bahas dulu. Pertama, konteks sejarah. Waktu itu adalah situasi darurat di Madinah. Ayat ini turun pada fase akhir kehidupan Rasulullah, tepatnya saat persiapan atau kepulangan dari perang Tabuk. Saat itu kondisi keamanan Madinah berada dalam ancaman besar. Yang pertama, ancaman kekaisaran Romawi di perbatasan utara wilayah Syam. Kekuatan Romawi sedang memobilisasi pasukan besar untuk menghancurkan negara Madinah yang baru tumbuh. Dua, ada suku-suku pembelot. Di sekitar Madinah terdapat suku-suku yang tidak terikat perjanjian damai dan terus-menerus melakukan provokasi serta gangguan keamanan. Dan ketiga, ketegasan pasca pengkhianatan. Surat At-Taubah juga secara keseluruhan adalah respon terhadap pengkhianatan janji yang dilakukan oleh kaum musyrik Mekah dan sekutunya. Dari konteks sejarah tersebut, di sini ada strategi prioritas pertahanan. Kalimat perangilah orang-orang kafir di sekitarmu menggunakan kata yalunakum, yang paling dekat denganmu. Secara militer, dalam strategi pertahanan, ancaman yang paling dekat harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menghadapi ancaman yang jauh. Ini adalah prinsip keamanan wilayah, stabilitas domestik, dan juga regional. Dan ini bukan perintah penyerangan tanpa alasan. Ayat ini bukan perintah untuk mencari-cari musuh, melainkan perintah untuk menindak secara tegas ancaman nyata yang berada di perbatasan wilayah Muslim, yang saat itu terus-menerus melakukan gangguan terhadap kaum muslimin. Itulah makna yang ada di sekitarmu tersebut, di sekitar Madinah ya. Terus kemudian makna bersikap keras, dan hendaklah mereka merasakan kekerasan darimu. Nah, itu merupakan satu efek gentar atau deterrence, di mana kekerasan, bersikap keras tersebut bukan berarti kekejaman atau penyiksaan, melainkan ketegasan dan kewibawaan. Agar pihak-pihak yang berniat mengacaukan keamanan atau mengkhianati perjanjian merasa segan dan berpikir dua kali sebelum menyerang. Dalam bahasa manajemen atau kepemimpinan modern, ini disebut sebagai posisi tawar yang kuat atau strong bargaining position. Kemudian, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ia dibatasi oleh prinsip-prinsip umum dalam Al-Quran yang melarang agresi kepada orang yang tidak memerangi Islam. Misalkan di dalam ayat 6 surat At-Taubah menegaskan kewajiban melindungi siapapun, musuh sekalipun yang meminta perlindungan. Kemudian Al-Baqarah ayat 190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Ya, jadi
Kesimpulannya, ayat 123 surat At-Taubah ini adalah instruksi strategis militer untuk menjaga stabilitas wilayah Madinah dari gangguan suku-suku atau kekuatan luar yang berusaha melakukan provokasi di perbatasan. Jadi ini bukan kebencian terhadap individu, namun tentang ketegasan dalam bernegara dan dalam menjaga keamanan rakyatnya dari agresi. Baik, kita lanjutkan di ayat 124. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Di dalam hatinya ada penyakit itu seperti penyakit batin, seperti kekafiran, kemunafikan, keraguan-raguan, dan lain sebagainya. 126. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Dan apabila diturunkan suatu surat, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia dan hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana yang agung. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan membaca terjemahan surat At-Taubah. Tadi adalah ayat terakhir, ayat 129. Sekarang akan kita lanjutkan dengan membaca surat selanjutnya, yaitu surat ke-10, surat Yunus. Surat ini terdiri dari 109 ayat ya. Baik, akan kita mulai baca. Mulai dari surat Yunus ayat pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, orang ini Muhammad benar-benar penyihir. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya Dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar Dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka, karena apa yang telah mereka lakukan.
Ayat 7 dan 8. Jangan merasa puas dan tentram dengan kehidupan dunia. Saya catat dulu ya, ayat penting ini. Oke, lanjut ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Doa mereka di dalamnya adalah, Subhanaka Allahumma, Maha Suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka adalah salam sejahtera. Dan penutup doa mereka adalah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun, kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung dalam kesesatan mereka. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Ya, ayat 12 ya. Kalau kita susah, kita meminta kepada Allah. Namun ketika senang, ketika kesulitan sudah hilang, kita kembali sesat. Mudah-mudahan kita semua dijauhi ya dari penjelasan ayat 12 itu. Ayat 13. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu, yaitu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku. Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu. Footnote, kalimat ini adalah ejekan terhadap orang yang menyembah berhala, yang menyangka bahwa berhala-berhala itu dapat memberi syafaat di sisi Allah. Ayat 19. Dan manusia dahulunya satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena satu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah,
Sungguh, segala yang gaib itu hanya milik Allah, sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu. Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, maka mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat balasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur." Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka membuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan di duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti akan menguasainya dan memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang berpikir. Ayat 24. Ini adalah perumpamaan kehidupan di dunia. Ini mirip ya dengan ayat surat Al-Kahfi ya. Ada juga ayat kayak gini. Coba kita cari ya. Masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bih. Wah, nggak ketemu. Ya, ini ada di Yunus ayat 24 ya. Al-Kahfi ayat 45 ya. Perumpamaan tentang kehidupan di dunia. Ini seperti ayat kembarnya antara Yunus ayat 24 dengan Al-Kahfi ayat 45. Lanjut ayat 25. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus Islam. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan ingatlah pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu,
Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Footnote, orang-orang yang menyembah berhala itu sebenarnya bukanlah menyembah berhala, melainkan menyembah hawa nafsu mereka sendiri. Karena hawa nafsu mereka lah yang menyuruh menyembah berhala. 29. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menciptakannya, menghidupkannya kembali? Katakanlah Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah? Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang diturunkan dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah pantas mereka mengatakan, Dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah satu surat yang semisal dengan surat Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang belum mereka ketahui dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau, Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti? Footnote, artinya mereka terlihat memperhatikan apa yang dibaca oleh Rasulullah dan apa yang diajarkannya, padahal hati mereka tidak menerimanya. Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau, tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta walaupun mereka tidak memperhatikan? Footnote-nya artinya mereka menyaksikan tanda-tanda kenabian kamu, tetapi mereka tidak mengakuinya. 44. Sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Ayat 44. Ini janji Allah yang terus-menerus disebutkan secara konsisten di dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak pernah menzolimi hambanya sedikit pun. 45.
Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ini ya, ayat 45. Dunia rasanya singkat sekali. Sekarang saja Ramadan sudah berlalu 20 hari, bahkan hampir 20 hari atau 20 hari ya. Cepat sekali rasanya. Tahu-tahu sudah Idul Fitri, tahu-tahu saya sudah umur segini gitu ya. Rasanya kehidupan di dunia itu cepat sekali. Maka ayat ini mengingatkan kita bahwa manusia itu merasa seakan-akan tidak pernah hidup di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Ayat ini mengingatkan bahwa nantinya ketika kita di akhirat, kita akan merasa seperti itu. Maka sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Menukar sekian tahun di dunia dengan kekekalan dan keabadian di akhirat. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang beruntung yang mendapatkan nikmat dan rahmat Allah di akhirat kelak dan dijauhkan dari siksaan neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. 46. Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya, atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali, dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Dan setiap umat mempunyai rasul, maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizolimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar? When will this threat come to pass if what you say is true? Kapan gitu azab itu akan tiba jika kamu orang-orang yang benar? Mereka berkata seperti itu. 49. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku kecuali apa yang Allah menghendaki. Bagi setiap umat punya ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari. Manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu? Kemudian, apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang? Padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Dan kalau setiap orang zalim itu mempunyai segala apa yang ada di bumi, tentu dia menembus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizolimi. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.
Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ngadakan atas nama Allah? Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca satu ayat di Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan satu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ingatlah, wahai wali-wali Allah, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka, berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikianlah, itulah kemenangan yang agung. Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Ini ya, ayat 62-64. Tentang wali-wali Allah. Siapa sih wali-wali Allah gitu ya? Di sini jelaskan, wali-wali Allah adalah orang yang tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati, dan mereka orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka ada berita gembira di kehidupan dunia dan juga di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah, demikianlah itulah kemenangan yang agung. Lanjut ya, 65. Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah, dia maha mendengar, maha mengetahui. Ingatlah, milik Allah meliputi segala yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga. Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan yang kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui? Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Bagi mereka, kesenangan sesaat ketika di dunia, selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun dari kamu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah dan aku diperintahkan agar aku termasuk golongan orang-orang muslim berserah diri. Kemudian mereka mendustakannya, Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khilafah dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kemudian setelahnya Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.
Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, ini benar-benar sihir yang nyata. Musa berkata, pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu, sihirkah ini? Padahal para penyihir itu tidaklah mendapat kemenangan. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Dan Fir'aun berkata kepada kaumnya, datangkanlah kepadaku semua penyihir yang ulung. Maka ketika para penyihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir. Sungguh Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berdosa tidak menyukainya. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya jika kamu benar-benar orang-orang muslim, berserah diri. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zolim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumah itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Dan Musa berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim, berserah diri. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Footnote, yang diselamatkan Allah adalah tubuhnya. Menurut sejarah, setelah Fir'aun meninggal, mayatnya terdampar di pantai, ditemukan oleh orang-orang Mesir, lalu dibalsem sehingga utuh sampai sekarang dan dapat dilihat di Museum Mesir. Ya, ini ayat 92. Sengaja Allah menyelamatkan jasad Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Dan sekarang kita bisa ngelihat ya, di dalam Museum Mesir ada jasad Fir'aun. Sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 92. Lanjut ya, 93. Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.
Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu, dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi. Yunus ayat 94 dan 95. Teks. Jadi konteks turunnya ayat 94 dan 95 tadi itu adalah ketika Nabi Muhammad sedang menghadapi penolakan dan keraguan yang sangat keras dari kaum musyrik Mekah. Mereka meragukan wahyu yang dibawa Nabi dan menganggapnya sebagai karangan belaka. Melalui ayat ini Allah memberi instruksi kepada Nabi yang sebenarnya juga ditujukan kepada siapapun yang mendengar Al-Quran untuk melakukan verifikasi kepada pihak yang memiliki data sejarah sebelumnya. Jadi isi dan maksud ayatnya, maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, ini bukan berarti Nabi ragu. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini tidak berarti Nabi Muhammad sedang ragu. Ini adalah gaya bahasa Al-Quran untuk mempertegas kebenaran. Tujuannya adalah untuk mematahkan argumen kaum musyrik dengan cara, jika kalian tidak percaya pada Muhammad, tanyalah kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang jujur. Karena kisah-kisah di dalam Al-Quran ini selaras dengan inti kebenaran di dalam kitab-kitab mereka. Dan Al-Quran mengajak manusia untuk melakukan studi komparatif. Kisah para nabi terdahulu bukanlah fiksi, melainkan fakta sejarah yang juga diketahui oleh orang-orang yang mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Dan ini ditegaskan lagi di ayat 95, peringatan keras agar jangan sekali-kali menjadi bagian dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, karena itu adalah jalan menuju kerugian yang abadi. Ini adalah pengingat bahwa setelah bukti-bukti disajikan, baik melalui alam semesta maupun kesaksian sejarah, maka menolaknya adalah sebuah bentuk keras kepala yang fatal. Lanjut ke ayat 96 ya. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman, meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat baginya selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Wow, di Al-Quran ditulis ya, kenapa tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat baginya selain kaum Yunus. 99. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak berakal. Azab ditimpakan kepada orang yang tidak berakal. Padahal manusia memang diciptakan berakal, bisa berpikir, punya otak. Tapi di sini malah dibilang Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak berakal. Artinya mungkin orang yang tidak mau mempergunakan akalnya untuk berpikir ya. Untuk berpikir bahwa ini adalah jalan yang benar dan kita harus beriman kepada Allah. Karena bukti-buktinya sudah nyata, banyak di mana-mana. Tentang orang yang tidak percaya kepada Tuhan, lihat sekeliling. Ini semua adalah bukti-bukti. Lihat tubuh kita sendiri, ini adalah bukti bahwa ada yang menciptakan. Dan juga orang yang tidak beriman kepada Allah dalam agama Islam juga bukti-buktinya sudah sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Al-Quran yang penuh hikmah ini.
Nah, di sini ditegaskan bahwa sebenarnya ada orang-orang yang tidak berakal, yang tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Ayat 101, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Kemudian kami selamatkan Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah aku tidak menyembah ke yang kamu sembah selain Allah. Tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu dan aku telah diperintahkan agar termasuk orang-orang yang beriman. Dan aku telah diperintahkan, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberi kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan membaca terjemahan surat Yunus ayat 1 sampai 109. Kita lanjutkan ya, sedikit lagi. Juz 11 ini masih ada surat Hud ayat 1 sampai 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti. Footnote diperinci atas beberapa macam. Ada yang mengenai tauhid, hukum, kisah-kisah, akhlak, ilmu pengetahuan, janji, peringatan, dan lain-lain. Disusun surat demi surat, ayat demi ayat, dan seterusnya dengan sangat rapi dan sistematis. Ayat kedua, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku, Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat. Kepada Allah lah kamu kembali, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah, sesungguhnya mereka, orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Dia Muhammad, dari Dia Nabi Muhammad. Ingatlah ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh Allah mengetahui segala isi hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah selesai membaca terjemahan Juz 11. Ya, tadi terakhir surat Hud ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, terakhir saya ingin menutup video kali ini dengan beberapa kesimpulan ya. Jadi hikmah terkait dengan Juz 11 ini gitu ya. Kenapa strukturnya disusun seperti itu, Juz 11 ini. Jadi tadi kita menyaksikan bahwa bagian awal
dari juz 11, yaitu bagian akhir dari surat At-Taubah, menunjukkan betapa tegasnya sikap terhadap pengkhianatan dan kebohongan. Namun Allah langsung menyandingkannya dengan kisah 3 orang yang berbuat salah tapi memilih untuk jujur. Ini mengajarkan bahwa seburuk apapun kesalahan manusia, kejujuran adalah kunci pembuka pintu maaf yang paling utama. Kebohongan untuk menyelamatkan diri hanya akan menghancurkan, sementara kejujuran, meski awalnya menyakitkan, akan menyelamatkan. Dan ini akhirnya taubat ketiga orang itu diterima oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua juga ada semacam transisi ya. Setelah di surat sebelumnya At-Taubah banyak sekali aturan-aturan tentang konflik sosial, peperangan, baik itu di juz 10 dan di awal juz 11. Kemudian akhirnya kita butuh pendinginan gitu ya. Nah, Allah melanjutkannya dengan surat Yunus yang berisi ajakan untuk kita tadi diminta untuk melihat bintang, merenungi hujan, menyadari adanya kebesaran dari Allah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa setelah menghadapi berbagai krisis dan kehidupan, manusia butuh waktu sejenak untuk kembali merenung dan menyegarkan jiwa spiritualnya agar tidak terus-menerus berada dalam kelelahan. Kemudian juga tadi ada di akhir surat Yunus ya, ada pelajaran tentang waktu yang sangat luar biasa. Allah menjejarkan, mengkontraskan kisah Fir'aun dan kisah kaum Nabi Yunus. Di mana Fir'aun itu memiliki sifat keras kepala. Dia baru berubah, baru bertaubat ketika kematian sudah di depan mata, sudah mencapai kerongkongan. Sehingga taubatnya sudah tidak diterima dan ia akhirnya hancur, bahkan jasadnya pun diselamatkan untuk kemudian bisa kita lihat sebagai pelajaran bagi kita. Ya, bisa dilihat, teman-teman lihat sendiri di YouTube, di internet, banyak ya jasad Fir'aun, dan juga itu ada di museum di Mesir. Sebaliknya, kaum Yunus itu mewakili sifat yang rendah hati. Jadi mereka segera membuang ego dan berubah sebelum terlambat, sehingga akhirnya mereka selamat. Nah, ini indah sekali ya susunan Al-Qurannya. Langsung dikontraskan antara Fir'aun itu sendiri dengan kaum Nabi Yunus. Di mana yang satu itu keras kepala, akhirnya terlambat bertaubat, sedangkan yang satu lagi, begitu diberi peringatan oleh Nabi Yunus, mereka langsung menerima dan beriman gitu ya. Dan akhirnya mereka selamat. Ini adalah pengingat kita bersama bahwa waktu untuk memperbaiki diri itu ada batasnya. Dan menunda-nunda perbaikan bisa berujung kepada penyesalan abadi. Oke, ini saya perlu highlight ya. Baik. Itu adalah juz 11 terjemahan bahasa Indonesia. Insya Allah di video selanjutnya akan kita lanjutkan kembali membaca terjemahan bahasa Indonesia juz 12 selama bulan Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini. Terima kasih. Segala kesalahan datangnya dari saya dan segala yang benar datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.